warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Fajarul Alam dengan NPM 217011032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok LB4 yang beranggotakan yang pertama Yoga Pratama dengan NPM akhir 031. Yang selanjutnya saya sendiri, Gilang Fajarul Alam dengan NPM akhir 032. Selanjutnya Kania Nursita dengan NPM akhir 038. Yang selanjutnya Vanessa dengan NPM akhir 041. Dan yang terakhir Cica Septiana dengan NPM akhir 042. Pemaparan yang pertama yaitu terkait analisis lingkungan. Pembahasan yang pertama dari analisis lingkungan yaitu tentang profil lingkungan penelitian. Di lokasi penelitian ini bertempat di Sekolah Dasar Negeri Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 66 RT 8 RW 8 Dusun Cilolohan, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Berdasarkan data pokok pendidikan, dapat diketahui bahwa SDN Cilolohan per tanggal 21 Mei 2023 terhitung terdapat 17 orang guru, 383 orang peserta didik, dan 4 orang tenaga kependidikan. Sehingga jumlah orang yang berada di lingkungan sekolah ini adalah 404 orang. Sarana yang dapat dijumpai di SD Negeri Cilolohan terdapat 13 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang guru, 1 musola, 5 ruang toilet, 2 ruang tenaga kependidikan, tempat parkir, dan lapangan upacara yang berfungsi juga sebagai lapangan olahraga. Selain itu, terdapat tempat cuci tangan yang disediakan di beberapa tempat di lingkungan sekolah, tempat sampah yang diletakkan di setiap ruang kelas, dan tempat penampungan sampah. Sumber air yang digunakan untuk kebutuhan toilet dan wastafel berasal dari air sumur yang ditampung pada tandon air. Yang ditampung pada tandon air. Tempat pembuangan air limbah yaitu toilet yang terletak di belakang sekolah langsung masuk ke septic tank. Sedangkan untuk toilet yang terletak dekat musola langsung dialirkan pada saluran depan sekolah, begitupun dengan air dari wastafel. Untuk gambarannya bisa kita lihat di layar. Yang selanjutnya, analisis baku mutu lingkungan. Yang pertama, sampah domestik. Cakupan pelayanan di SDN Cilolohan ini pada semester genap 2022-2023 memiliki 13 ruang kelas dengan penduduk yaitu guru 17 orang, 188 murid laki-laki, dan 195 murid perempuan, dan 4 petugas kebersihan. Siswa dan guru berada di sekolah setiap hari Senin sampai Sabtu dari kisaran pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, petugas kebersihan yang tinggal di lingkungan sekolah tidak memberikan kontribusi sampah yang besar terhadap SDN Cilolohan. Sumber sampah dominan berasal dari aktivitas belajar, bungkus bekas makanan dan minuman, serta sampah daun yang berasal dari tanaman. Jenis sampah yang digunakan untuk menampung sampah di SDN Cilolohan yaitu berupa 1 buah tempat sampah di setiap depan kelas dengan ukuran tinggi 52 cm, panjang 27 cm, serta lebar 27 cm. SDN Cilolohan juga belum memiliki sistem pemilihan sampah yang baik karena masih menggunakan 1 tempat untuk semua jenis sampah. Pengangkutan dilakukan setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat dan 12 waktu Indonesia Barat menuju tempat pembuangan sampah sementara di samping sekolah dan diangkut oleh truk pembuangan sampah setiap hari Senin dan hari Kamis. Berdasarkan hasil perhitungan bisa dilihat di layar. Dan kurang lebih kita melaksanakan pengukuran selama 6 hari. Selanjutnya, limbah cair. Seperti yang telah kita ketahui bahwa air memiliki peranan penting dan ketersediaan jumlahnya harus tetap terpenuhi dalam kehidupan. Begitupun kebutuhan air di dalam ruang lingkup pendidikan, terutama di sekolah. Perlu diperhatikan akan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kegiatan penunjang di sekolah. Adapun jumlah kebutuhan air bisa dilihat di layar. Berdasarkan
tabel tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan air untuk sekolah dasar adalah 10 liter atau murid. Mohon maaf, untuk sekolah adalah 10 liter per murid per hari. Dikarenakan di SDN Cilolohan ini terdapat 4 orang tenaga pendidik yang menetap di lingkungan sekolah, sehingga diasumsikan kebutuhan air yang digunakan adalah kebutuhan air rumah tangga dan dengan kisaran 150 liter per jiwa per hari. Sehingga kebutuhan air bersih yang diperlukan untuk lingkungan SDN Cilolohan ini adalah yang pertama, kebutuhan air bersih domestik. Yang selanjutnya, kebutuhan air bersih non-domestik. Yang selanjutnya, kebutuhan air total. Dan yang terakhir, perhitungan penggunaan air kotor atau air buangan. Yang selanjutnya, analisis kebisingan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam perencanaan pembangunan sekolah perlu diperhatikan beberapa faktor terkait keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Tetapi, pada kenyataannya, sebuah bangunan sekolah dapat mengalami permasalahan dalam pemenuhan 3 faktor tersebut. Tidak terpenuhnya faktor kenyamanan di lingkungan sekolah, salah satunya dikarenakan kebisingan selama jam pelajaran berlangsung. Salah satunya, sekolah dasar negeri Cilolohan ini berlokasi di persimpangan Jalan Siliwangi dan Jalan Cilolohan. Lokasi yang dekat dengan jalan ini selain memudahkan akses menuju sekolah, tetapi berpengaruh juga pada tingkat kebisingan yang berdampak ke sekolah itu sendiri. Suara knalpot dan bunyi klakson tidak jarang terdengar hingga ke ruang kelas yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan belajar mengajar siswa. Kondisi lingkungan di sekolah yang dekat dengan jalan dan pemukiman ini perlu diadakan suatu analisis mengenai tingkat kebisingan yang berpengaruh terhadap lingkungan sekolah. Pengukuran ini menggunakan alat berbasis aplikasi Android di ponsel, yaitu menggunakan aplikasi Sound Level Meter yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan. Adapun hasil dari pengukuran tersebut bisa dilihat di layar. Yang selanjutnya yaitu analisis. Mohon maaf sebelumnya, dari hasil pengukuran tersebut didapatkan hasil nilai lag setiap 10 menit dari masing-masing ruangan untuk pagi, siang, malam dengan menggunakan rumus seperti di layar. Nah, dari perhitungan tersebut dapat dihitung kembali untuk menentukan tingkat kebisingan selama siang, malam, dan 24 jamnya. Sehingga setelah diperhitungkan dari analisis tingkat kebisingan diketahui bahwa terdapat beberapa ruangan yang memiliki tingkat kebisingan pengaruh lingkungan luar sebanyak 6 kelas, yaitu kelas 3A, 4A, 4B, 5C, 6A, dan 6B. Dengan tingkat kebisingan dari masing-masing ruangan yaitu sebesar 61,5 dB, 57,5 dB, 56,2 dB, 60,5 dB, 61,5 dB, dan 56,6 dB. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai hasil perhitungan tingkat kebisingan selama 24 jam dibandingkan dengan nilai kebisingan maksimal untuk sekolah, yaitu seharusnya 55 dB. Yang selanjutnya, analisis intensitas cahaya. Penerangan dalam suatu ruangan merupakan aspek penting dan harus diutamakan. Berdasarkan pada SNI 03/6197/2000 tentang konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung, diketahui bahwa untuk lembaga pendidikan, terutama untuk ruang kelas, tingkat pencahayaan rata-rata yang harus dimiliki adalah 250 lux. SDN Cilolohan ini memiliki 13 kelas yang digunakan sebagai ruang kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Pengukuran intensitas cahaya ini menggunakan aplikasi pengukur cahaya berbasis Android di ponsel. Adapun hasil dari pengukuran tersebut bisa dilihat di layar. Setelah dilakukan analisis, perbandingan dengan intensitas cahaya, rekomendasi SNI, dan pemerataan pencahayaan bahwa intensitas cahaya setiap ruangan tidak memenuhi standar SNI karena minimal besar intensitas cahaya di ruangan yaitu 250 lux. Sedangkan hasil analisis pemerataan pencahayaan dapat diketahui untuk semua ruangan kelas belum memenuhi standar pemerataan pencahayaan. Yang selanjutnya, emisi udara. Dengan lokasi SDN Cilolohan yang tepat di samping dua jalan yaitu Jalan Siliwangi dan Jalan Cilolohan membuat sekolah terdampak emisi yang dihasilkan dari lingkungan sekitarnya. Selain dari emisi kendaraan yang melintasi jalan tersebut,
Kebiasaan orang tua untuk menjemput dan mengantar anak ke sekolah dengan kendaraan bermotor juga menjadi salah satu penyumbang emisi yang dihasilkan. Letak sekolah yang berada di persimpangan jalan memungkinkan asal murid yang bersekolah tidak terlalu jauh dari lokasi sekolah. Dari jumlah murid sekolah sebanyak 383 murid, diasumsikan bahwa sepertiga murid merupakan murid dengan jarak tempuh ke sekolah harus menggunakan kendaraan bermotor dalam pergi ataupun pulang sekolah. Dengan asal lokasi diasumsikan berasal dari Jalan Peta, Jalan BKR, Jalan Siliwangi, Jalan Sinsang Hurip, dan Jalan Cilolohan. Sehingga bisa didapatkan jarak dari lokasi asal murid menuju ke sekolah adalah sebagai berikut. Nah, jenis kendaraan yang digunakan untuk antar jemput murid di SD Cilolohan ini dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sepeda motor, mobil pribadi, dan mobil solar atau angkutan umum. Adapun jumlah kendaraan per tahun yang digunakan untuk antar jemput adalah sebagai berikut. Dari tabel tersebut menunjukkan jumlah emisi gas buang kendaraan berupa karbon monoksida pada setiap kendaraan. Emisi karbon monoksida yang didapatkan diambil dari perhitungan dengan mengalikan jumlah kendaraan per tahun, panjang perjalanan yang dilewati oleh setiap kendaraan dengan faktor emisi yang terstandar di Indonesia. Sehingga didapatkan dari hasil perhitungan untuk beban emisi yang dihasilkan adalah sebagai berikut di layar. Yang selanjutnya, analisis kegiatan. Setelah kami melakukan kegiatan yang direncanakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 yang bertempat di SD Cilolohan telah dilaksanakan kegiatan yang kelompok kami rencanakan, yaitu berupa seminar kepada murid kelas 6 SDN Cilolohan yang berjumlah 50 orang yang hadir. Dalam seminar ini dijelaskan mengenai konsep simpan sampah pada tempatnya, pengenalan mengenai jenis-jenis sampah, dan upaya yang dapat dilakukan oleh murid atau siswa untuk lebih peduli pada lingkungan, terutama mengenai masalah sampah. Seminar ini juga merupakan bentuk langkah persuasif kepada murid-murid sekolah dasar untuk lebih peduli akan lingkungan sekitar, terutama yang berkaitan dengan sampah. Penanaman sikap peduli akan simpan sampah pada tempatnya dapat diberikan sejak usia dini dengan tujuan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Keberhasilan seminar ini bisa dilihat dari antusiasme murid-murid sekolah dasar dalam mengikuti serta menyimak isi seminar yang disampaikan. Dilakukan uji pemahaman secara interaktif juga kepada murid, dan hampir semua murid semuanya sudah dapat menjelaskan kembali dan memahami isi dari materi yang telah disampaikan. Selain itu, diberikan satu barang yang berpotensi menjadi sampah. Para murid langsung menerapkan isi seminar dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian disiapkannya berupa banner yang berisi mengenai jenis-jenis sampah guna semakin memotivasi murid-murid untuk lebih sadar akan simpan sampah pada tempatnya. Untuk dokumentasi bisa dilihat dari layar. Dapat kita simpulkan dari apa yang telah dipaparkan tadi bahwa permasalahan sampah tidak akan ada habis-habisnya, begitupun dengan sampah yang dihasilkan di SDN Cilolohan, Kota Tasikmalaya. Penanganan yang intensif menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Selain itu, membangun kepedulian akan simpan sampah pada tempatnya menjadi suatu langkah pembekalan dini bagi murid SDN Cilolohan. Berdasarkan hasil pengukuran dan observasi, SDN Cilolohan menghasilkan sampah per hari sebanyak 58,713 liter sampah per hari, dengan asumsi satu orang murid menghasilkan sampah sebanyak 0,153 liter setiap harinya. Sampah ini didominasi oleh sampah kertas, plastik, dan botol minuman. SDN Cilolohan juga perlu adanya sistem pemilihan sampah yang tepat dengan menyediakan tempat sampah khusus organik, anorganik, dan B3. Selain limbah